Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada kita sekalian menyangkut dengan penyakit lidah atau penyakit lidah. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu dan saya mudah sakit? Saya tidak tahu. Mungkin bukan karena tidak pernah olahraga atau karena makan makanan yang bergizi, yang kurang bergizi, atau karena gaya hidup yang salah sehingga Anda mudah sakit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa itu mungkin bersumber pada kalimat yang sering Anda dengar atau saya dengar. Perkataan yang kita dengarkan dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau Bapak Ibu sudah berkeluarga, suami istri sangat dianjurkan untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan pasangan, atau mungkin kita juga belum berkeluarga, kita harus menghindari kata-kata yang menyakitkan sesama kita, teman kita, atau bahkan sahabat kita. Walaupun diucapkan tanpa harus berteriak, karena ternyata kata-kata yang menyakitkan meningkat suatu hormon dalam darah yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bersama untuk kita menghindari hal-hal yang demikian sehingga orang lain tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif yang keluar dari mulut kita, dan kita juga sebagai orang yang mendengar perkataan yang seperti itu jangan lebih banyak mendengar perkataan-perkataan yang negatif supaya kita jangan cepat diserang oleh penyakit. Mungkin saja kita secara jasmani kita ada dalam keadaan yang sehat-sehat, namun secara rohani kita sedang dihinggapi penyakit lidah yang sangat membahayakan ini. Ada beberapa penyakit yang sering menyebabkan penyalahgunaan lidah yang apabila dibiarkan berlanjut terus dapat berakibat buruk dalam kehidupan kita, bahkan menimbulkan malapetaka. Penyakit lidah yang pertama adalah berbicara terlalu banyak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam banyak bicara pasti akan membuat kesalahan dan berbicara yang tidak benar. Makanya di dalam Amsal pasalnya yang ke-10, dia memberitahukan kepada kita sekalian bahwa dalam Amsal ini, dalam ayat yang ke-19 itu bagian dari Amsal pasal 10, dia mengatakan, saya baca bagi kita sekalian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi penyakit lidah yang pertama itu adalah berbicara terlalu banyak. Dalam banyak bicara pasti akan membuat kesalahan dan berbicara tidak benar. Karena itu kita harus hindari hal yang demikian. Berbicara terlalu banyak tanpa dilakukan adalah ciri orang-orang bodoh. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam doa dan nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Doanya begitu luar biasa, bicaranya, lagu rohaninya sungguh luar biasa, tetapi tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Itu kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayatnya pertama dan ayat yang kedua. Dalam hal penyakit lidah, berbicara terlalu banyak ini juga, yang ketiga adalah orang yang berbicara terlalu banyak adalah tanda dari orang yang hatinya tidak tenang.
Dia harus berbicara terus-menerus karena hatinya lagi tidak tenang. Dan ini adalah suatu celaka bagi orang yang bersangkutan. Kita coba lihat di dalam Yakobus, di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, di situ memberitahukan kepada kita bahwa dalam ayatnya yang ke-8 dia bilang begini, tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga harus perlu belajar banyak untuk mendengar daripada kita terlalu banyak berbicara, dan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita akibat karena hati kita tidak tenang, dan ini akan membawa suatu malapetaka di dalam kehidupan kita sekalian. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita dari penyakit lidah ini adalah percakapan yang sia-sia. Kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata sia-sia ini akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman, Bapak Ibu, berdasarkan dalam Matius. Kita coba lihat dalam Matius pasalnya yang ke-12, di situ memberitahukan kepada kita dalam ayatnya yang ke-36, dia bilang, tetapi aku berkata kepada kamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kata yang sia-sia ini akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman berdasarkan Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Nah, percakapan yang sia-sia ini juga adalah pembicaraan yang sia-sia, yaitu cara bicara yang memberikan tekanan pada hal-hal yang tidak perlu dan keluar dari maksud yang sebenarnya adalah pekerjaan daripada iblis itu. Dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-37, Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-37, dia memberitahukan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu berarti bahwa pembicaraan yang sia-sia yaitu cara bicara yang memberikan tekanan pada hal-hal yang tidak perlu atau juga keluar dari maksud yang sebenarnya adalah pekerjaan dari iblis. Ingin menambah-nambahkan yang bukan maksud yang sebenarnya, hanya tujuan untuk mau menjelekkan orang dan lain sebagainya. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa jangan pernah mengatakan sesuatu apabila memang bukan itu yang saudara maksudkan atau yang saya maksudkan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita dari penyakit lidah adalah gosip. Gosip ini juga merupakan percakapan yang sia-sia, yang tidak benar, yang dilebih-lebihkan dan yang berniat jahat. Itulah gosip berdasarkan Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Dia mendengar hanya mungkin 5 kata atau 5 kalimat, tapi dia menambahkan menjadi 7 kata atau 7 kalimat dengan tujuan untuk membunuh karakter orang lain. Ini sebenarnya gosip. Julukan bagi setan dalam bahasa Yunani berarti penghujat atau pemfitnah. Jadi orang yang menyebarkan cerita bohong atau gosip, sebenarnya orang itu bekerja bagi iblis, atau dia itu utusan dari iblis itu sendiri. Kita bisa buktikan dalam Amsal pasal 18 ayat 8, Amsal 20 ayat 19. Di situ mengatakan demikian kepada kita.
Dan juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyakit lidah juga yang bagian dari gosip ini, orang yang tidak menolak mendengarkan gosip, sama dengan seorang penada gosip. Menurut hukum, seorang penadah yang menerima hasil kejahatan dari seorang pelaku kejahatan sama berat dosanya dengan pelaku itu sendiri. Jadi orang yang bersedia menerima pemfitnah dan mendengarkan fitnahannya, berarti ia seorang pemfitnah juga. Menurut Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya orang yang menceritakan itu yang berbuat dosa. Kita yang bersedia mendengarnya pun kita terlibat dalam dosa itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita menyangkut dengan penyakit lidah ini, yaitu berdusta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak berlaku setia kepada Allah tentu itu suatu dusta. Dan dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam Amsal pasal 12 ayat 22. Setiap dusta yang keluar dari mulut kita berasal daripada iblis. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Dan itu berarti kalau setiap dusta yang keluar dari mulut kita berasal dari iblis, berarti sebenarnya kita bekerja untuk iblis. Setiap orang yang berbuat dusta akan mengalami kematian di dalam lautan api. Berdasarkan Wahyu pasal 21 ayat 8, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15, di situ memberitahukan kepada kita. Dan penyakit lidah yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah pujian yang palsu. Kemunduran moral terjadi karena masing-masing orang saling mendustai. Dan hukuman Allah akan dinyatakan terhadap bibir yang manis. Bibir yang memberikan pujian yang palsu. Orang yang menerima pujian yang palsu akan mengalami kehancuran. Dalam Amsal pasal 26 ayat 28. Bahkan orang yang suka memberikan pujian palsu pun kepada orang lain juga akan mengalami kehancuran. Dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-5. Jadi pujian yang palsu sebenarnya orang yang bersangkutan sementara mengalami kemunduran moral karena masing-masing orang saling mendustai dan hukuman Allah akan dinyatakan terhadap bibir yang manis dan juga memberikan pujian yang palsu seperti ini. Dalam Mazmur pasal 12 ayat 2 sampai 4 itu. Karena itu kita perlu menjaga bibir mulut kita supaya apa? Supaya kita jangan terlibat dalam hal-hal yang penyakit lidah dan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Kita harus menghindari hal yang demikian. Lebih bagus kita mendengarkan hal-hal yang positif supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan saya percaya kita mau demikian. Dan karena itu mari kita belajar untuk kita menjadi orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.